Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin wal ruhaniyin wa ila jami' ashabil ajmain khususan sadatina Abi Bakrin Siddiqi wa Umar Sallallahu alaihi wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in radhiyallahu anhum wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil ulama wa jamil awliya wa sholihin wa suhada wa ila arba'il aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila jamil ulama'il fuqaha wal muhaddithin wal qura'i wal muqaddasadati sufyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilina khususan ila sultanil awli Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadul sirah wa Syekh Ahmad Riba Syekh Ahmad Al-Badawi Syafi Hasan Sajin wa ila Sayyidi Toiga Abi Qasim Al-Junaidi wa ila Imam Abi Hamidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila Ibn Al-Askandari wa Sya'an wa Atanara wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila jamil mu'allif al-musannif al-mukhlisina wa ila jami' masyaihina wa syaih masyaihina wa malimna wa satijina ya anna Allah yu'li darajatin fil jannati. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina. Ila jami' ahli kubur hajil qaryah firman peces. Ila jami' ahli kubur jamil hadirin aina makanu. Monggo ahli kuburnya dihadirkan. Wa man haqqat hadiyatuhum wa ila man asana ilayna ghafarallahu junubahum wa sataru yubahum wa jalal jannata masahum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi tadi sahabat Pak Ibu ya
Mari kita sama-sama doakan ibunya Pak Mulis yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Dan keluarga diberi kesabaran untuk mengurusnya. Semoga menjadi ujian yang bisa disikapi dengan kesabaran. Sehingga mendapat nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di antara keluarga kita pun terjaga dari segala penyakit. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi usaha kita. Semoga mendapat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wal ibtighi mardatillah wal ijabati du'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته وكرمه جزا الله تعالى أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمواهله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus Khodimul Majlis Bapak Nana beserta jajaran, seluruh hadirin yang saya hormati, semoga riungan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapati petunjuk hidayah, diberi ilmu nafi, dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan hanca pengajian kita yang tertunda, di mana menurut sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghatan idza soluhat. Ija solahat itu secara tasrif kalimah dibenarkan. Ija soluhat sairul jasad kulluh, wa ija basadat jasadi kulluh, ala wahyal qalbu. Wallahu alam, sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia didapati segumpal daging. Bila mana beres daging tersebut, maka akan bereslah seluruh amalan jasad. Wa idza fasadat, sebaliknya bila mana rusak mudghah tersebut, maka rusaklah seluruh amalan jasad. Ala wahyal qalbu, adalah mudghah tersebut yang dinamai qalbu. Lalu Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik beserta jumhur mutakallimin berpendapat bahwa qalbu itu adalah tempatnya latifah. Inna hunaka latifatan rubaniyatan, sesungguhnya di dalam qalbu itu ada latifah rubaniyah. Latifah itu sesuatu yang sangat lembut, bahkan kelembutannya melebihi lembutnya cahaya ini, yaitu cahaya matahari, cahaya neon dan lain-lainnya. Selembut-lembutnya cahaya matahari, neon itu masih terdinding, artinya masih dianggap cukup kasar secara nur, secara cahaya. Namun cahaya latifah qalbu itu lebih lembut, sehingga menembus dinding, menembus alam gaib, sehingga yang gaib pun seketika qalbu tersebut sudah diberikan adalah senter nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan al-ghaib kasahadah, yang gaib pun seakan-akan nyata. Itu bila mana cahaya qalbu udah maksimal. Dan untuk memaksimalkannya adalah belajar, ngaji. Karena pidauh Nabi, sabda Nabi, al ilmu nurun, bahwa ilmu itu cahaya. Nah, rahimakumullah, kembali pada hanca yang tertunda, di mana di dalam qalbu itu latifah tersebut pamin haisu tafakkuriha, maka sekira-kiranya
si latifah tadi berpotensi untuk tafakur gitu, maka yusama aklan, dinamainya akal. Wa min hasu sahwati, dan sekira-kiranya bahwa di dalam latifah tadi punya keinginan, maka dinamakan yusama nafsan, dinamai nafsu. Wa min hasu hayatil jasad, dan sekiranya latifah itu berpotensi untuk menghidupkan seluruh jasad, maka yusama ruhan, dinamai ruh. Kalaulah kita dijumlahkan bahwa kita itu makhluk hidup, karena memang Allah telah membekali itu modal hidup namanya ruh gitu, sehingga seluruh jasad bisa hidup dikala masih ada ruh. Dalam kehidupan kita selalu punya keinginan, itu namanya karena Allah memberikan itu di dalam kolbu tadi yang dinamai nafsu. Dan untuk tercapai segala keinginan dengan baik, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka Allah memberikan alatnya yang dinamakan akal gitu. Maka oleh karenanya mari kita sebelum melangkah ke bacaan kitabnya, ini modal dulu sehingga untuk memudahkan kajian kita untuk kedepannya. Rahimakumullah, ulama membagi tentang martabat akal. Akal terdiri dari 5 sebutan kategori. Pertama, akal tabi'i. Apa bisa dicatat Pak, yang bagus catatannya Bapak Pak, supaya agak cepat gitu maksudnya, pakai Latin aja yang ahli nulis itu. Kita mah tamatan SD, makanya bakalan nggak paham. Ayo yang merasa ini untuk memudahkan kita untuk mengkaji. Ya. Kalau nggak ada catatannya jadi cepat hilang gitu. Jadi dalam kolbu terdiri yaitu 3 komponen yang udah maklum, ruh, akal, nafsu. Sekarang akal terbagi 6 sebutan kategori. Pertama, akal tabi'i. Akal tabi'i. 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 Akal tabi'i. Kedua yaitu akal kasbi. Akal kasbi. Ketiga, akal gorizi. Keempat, akal atoi. Kelima, akal zuhadi. Keenam, akal syarafi. Akal tabi'i, dari akal tabi'i itu ada itu akal hewani. Akal hewani. Setiap makhluk hidup yang hidup hewan sebetulnya itu mempunyai akal tabi'i, karakter tersendiri. Kayak burung bisa bikin sarang sendiri, kayak itu namanya akal tabi'i. Akal tabi'i. Manusia dikala tidak dikaji dan lain-lainnya, maka ulaika kal an'am balhum adol, maka bakal turun akalnya. Jadi akal tabi'i kayak hewan aja. Kalau hewan itu makan, mau makanan siapa kek, seperti makan aja. Itu nggak pandang halal, nggak pandang haram. Kalau makan itu nggak peduli siapa yang memberi makan, biasanya gitu.
nggak pengen kenal siapa yang memberi makan saya, pokoknya saya mau makan aja, itu akal tabii. Nanti manusia kalau nggak mengkaji itu kesan mau halal mau haram seterusnya, penting saya makan gitu. Nggak pengen kenal siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi makanan dan lain sebagainya. Itu akal akal tabii. Jadi akal tabii adalah akal karakter hewani. Lalu yang kedua akal kasbi, itu akalnya ma'asirul ukola, para ilmuwan, ada pinter-pinter ya yang penemu HP dan lain-lainnya, tapi tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal Tuhan kadang-kadang sampai ke sana. Tapi pinter-pinter dalam segala rancangan-rancangan itu akalnya akal kasbi. Potensi kita ada misalnya, yang coba dipotensikan aja gitu. Kalau mau gitu ilmuwan itu kita juga bisa. Itu akal kasbi memang ada di kita. Lalu berikutnya akal gorizi. Akal gorizi adalah akal untuk menemukan berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu fikih, tauhid dan lain-lainnya, itu akal gorizi. Lalu akal atoi, setelah hasil belajar lalu diberikan hadiah dari Allah, akal atoi. Akal atoi itu pemberian Allah bagi orang mukmin. Gitu. Nanti akal orang mukmin itu beda gitu, orang mukmin. Lalu berikutnya akal juhadi, itu akalnya para aulia illahi ta'ala, udah juhud. Kelima udah terus juhadi akalnya para aulia. Lalu sarofi akalnya para anbiya, para nabi. Itu khusus para nabi ya, para anbiya wal mursal. Lalu nafsu, nafsu itu udah catatannya dicatat dulu. Monggo sebelum ke tahap-tahap nafsu, ini tentang tahapan akal bisa dimaklumi enggak dulu gitu. Kalau udah maklum kita supaya menghemat langsung ke nafsu. Ya, anak-anak ada masukan enggak untuk melengkapi? Ya. Karakter tobi'i, tobeat ya, tobeat itu tabiat itu, tabiat. Makanya kayak kancil itu paling pinter katanya gitu. Dia memang ada tobeat, kayak punya itu, kayak itu tobi'i ada. Kalau emang kita enggak dipotensikan itu malah kesono. Bahkan ulaika kal al-ambal hum adol, lebih ini lagi, lebih parah lagi, bahkan nantinya karakter manusia lebih rakus lagi gitu. Kalau kambing mungkin ke pohon singkong, sungguh singkong siapa saja itu ya, mungkin daunnya aja. Tapi kalau orang udah nggak ngaji gitu, semuanya bisa. Pagar-pagarnya gitu, habis semua. Ulaika kal al-ambal hum adol, ada. Kalau enggak mengkaji itu di sana juga bahkan lebih rendah daripada hewan ini karakternya, sehingga menghalalkan segala cara bagaimana gitu akhirnya gitu. Ya, kesana lebih jahat daripada hewan. Kalau hewan mungkin sejahat-jahatnya ada batasan dia gitu. Kalau makan mungkin rumput buang gitu, kalau kambingnya gitu. Yang lain-lain enggak gitu. Tapi kalau manusia itu, yang ke berikutnya itu kasbi, itu para ilmuwan nggak bisa mengerti anu tapi ketuhanan kadang-kadang nggak sampai ngerti. Kasbi, kasab, jadi bisa diusahakan. Tasbi, kasbi, kasab, kasbi.
Lalu gorijatun itu untuk memikirkan seluruh ilmu-ilmu itu agama. Lalu diberikah keberuntungan kita setelah mengkaji tauhid, yaitu akal atoi, diberikan bagi orang mukminin. Maka pola pikir mukminin itu jadi tafakur nantinya, buahnya memikirkan sesuatu jadi tafakur. Tafakur itu jadi jalan ingat kepada Allah, ya, orang mukmin. Atoi. Lalu berikutnya zuhadi, itu para aulia, itu udah zuhud gitu. Zuhud itu dunia benar-benar dinafkahkan di jalan yang diridhoi Allah, ya. Bukan nggak punya dunia, tapi dunia ini udah dipakai modal untuk menggapai segala keridhaan Allah. Sebutnya dunia mahmudah, kata Sayyidina Al-Haddad, ya. Itu akalnya para aulia, ya. Lalu akal syarafi itu khusus para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, sehingga ke sana kita tidak nyampe akal syarafi. Udah bisa dimaklumi, lalu kita ke akal, ya. Berikutnya nafsu, ya, nafsu. Nafsu pertama, nafsu terdiri 7 tahap, 7 martabat, 7 tahap. Pertama nafsu amarah, nafsu amarah. Kedua nafsu lawamah, lawamah. Yang ketiga nafsu mulhimah, mulhimah. Keempat nafsu mutmainnah, mutmainnah. Mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah, radiyah. Yang keenam nafsu marodiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah, nafsu kamilah. Dari nafsu amarah itu ada tentara-tentaranya, pasukannya, ya. Di dalamnya nafsu amarah, supaya kita tahu kedudukan kita di nafsu mana. Pertama buhlun, bahil, buhlun, bahil. Berikutnya adalah jahlu, bodoh, jahlu. Berikutnya hasud. Bahasa Sundanya hasud, kalau tulisan Arabnya hasad. Berikutnya hirsu. Hirsu teh bahasa Sundanya kesengsrem. Kalau mau harus gitu. Apa namanya Pak bahasa itu? Pokoknya harus gitu. Kekeh gitu. Hirsu rasa serem, rasa terkukuh, kudu wae, itu menang teu, menghayang bogaan teu menang teu, kudu wae. Saya kajian hutang ijem mitoha digadekeun gitu, hirsu itu. Lalu berikutnya kibir, kibir. Kalau udah keluar namanya takabur. Kalau pangkalnya kibir. Kalau kibir itu pangkal. Lalu berikutnya adalah godob. Godob itu
pemarah. Lalu berikutnya syahwah, syahwahnya tinggi, syahwah. Itu amarah itu. Jadi kalau kita di mana nih gitu. Kalau kita lagi marah-marah nih, walaupun istri kita kasarnya bukan istri kita, gitu. Anjing lu sampai gitu-gitu. Kalau udah ilmu yang kita pelajari, kalau amarah udah nyerang itu sampai hilang. Mau apa ke mau apa pokoknya mah sampai TV sendiri di balang-balangin itu. Jadi kalau udah amarah itu paling jahat nafsu amarah itu, ada tentaranya itu. Lalu berikutnya lawamah. Lawamah bala tentaranya pertama laum, suka mencaci. Belajar mulai gitu. Bukan mencari kebenaran, tapi dia mah menjelekkan orang lain. Lu salah lu gitu. Itu lawamah gitu. Kalau amarah jahlu itu bodoh sama sekali, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau udah diperangin mau belajar, akhirnya kan cuma suka mencela, itu udah kenaikan itu. Ilmu ada kan cuma sayangnya baru lawamah. Lama itu mencela gitu, lawamah. Selagi ada mencela itu namanya masih di luar lingkup nafsu lawamah. Lalu berikutnya hawa. Ada syahwat, ada hawa. Hawa itu yang diingininya, keinginan, ada yang diingini namanya hawa. Kalau keinginan sebutnya nafsu secara umum gitu. Lalu kalau hawa, ada kadang hawa nafsu kan. Hawa itu yang diingininya gitu. Terlalu banyak yang diingininya gitu. Wal makar. Berikutnya nafsu lawamah itu adalah tentaranya makar. Yang berikutnya ujub. Kalau amarah belum ada amal, belum belajar, belum tahu apa-apa, bahkan doyannya maksiat. Kalau lawamah udah belajar, lalu mau amal, tapi yang lahir ujub, ujub pengakuan. Lalu berikutnya riya. Sum'ah itu enak, pengen didengar orang. Suhroh, pengen tenar. Suhroh, tenar boleh, nggak coba jangan pengen tenar. Gitu. Nanti diperbudak ketenaran. Gitu. Kalau tenar anugerah gitu kan. Tapi kalau diperbudak ketenaran itu lawamah. Lalu berikutnya gibah. Maunya benar sendiri, ujub, pengakuan sendiri. Ya, kalau kepada orang gibah itu masih lawamah. Lalu berikutnya adalah hajib, banyak dusta, paling banyak lama. Lalu berikutnya wazolmu, zolim. Zolim itu menaruh sesuatu bukan tempatnya, itu zolim. Wal goflah, berikutnya goflah, banyak lalai dari Allah, banyak lupa. Mulhimah. Berikutnya mulhimah. Mulhimah itu udah mendapat ilham, makanya bala tentaranya sobar. Udah ada kesabaran, mulai mulhimah, falhamaha fujura wa taqwa. Tahammul itu menanggung beban. Jadi walaupun berat, ayo tapi dilaksanakan. Itu udah fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Udah nafsunya udah mendapati ilham dari Allah. Walaupun terasa masih berat tapi dilakukan. Lalu berikutnya wa taubah, tobat. Mulhimah.
Berikutnya tawadu, udah ada kerendahan diri, tahu diri, tawadu. Berikutnya qanaah, qanaah. Berikutnya hilim, bijaksana, udah ada kebijaksanaan. Berikutnya syahwah, barahan, orangnya udah barahan. Lalu mutmainnah, mutmainnah adalah bala tentaranya al-jud. Al-jud, jud itu lebih daripada syahwah. Kalau syahwah mah kita perlu tapi kita memberi orang gitu. Kalau jud mah lebih mengedepankan orang lain daripada kita. Itu jud. Masih barahan, namun barahannya udah kelas tinggi. Lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kalau syahwah mah pribadi dulu tapi kepada orang lain memberi syahwah itu. Jud, udah jud. Berikutnya tawakal. Mutmainnah itu isinya tawakal. Ibadat, segala dilakukan jadi ibadat. Udah mutmainnah, sebab udah dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Udah masuk jadi hamba Allah sepenuhnya. Wasyukur, selalu syukur. Waridho, syukur. Waridho, wal khosyah, takut. Rodiyah, rodiyah adalah al-karimu. Al-karimu, al-karimu itu mulia. Setiap dilakukan jadi kemuliaan. Setiap kata memuliakan orang lain dan seterusnya. Jadi al-karamu itu udah rodiyah mah para wali, sehingga rodiyallahu anhu wa radu an. Al-karimu wa zuhudu, zuhud, para wali kan, wa zuhud. Wal ikhlas, wal ikhlas. Wal warok, warok, warok. Wariyadoh, riyadoh, udah benar-benar bersih hatinya. Wariyadoh. Wal wafa, wafa, wafa itu udah mampu nohoni, nohoni itu apa ya? Bisa memenuhi segalanya dengan baik. Wal wafa. Marudiyah, marudiyah bala tentaranya husnul khuluq, husnul khuluq, sangat baik budi pekerti. Wa tarku ma siwallah, kedua meninggalkan sesuatu selain Allah. Segalanya jadi kembali kepada Allah. Tarku ma siwallah, udah meninggalkan urusan selain Allah. Wal lutfu bil khalqi, sangat kasih sayang terhadap makhluk. Karena ini mah udah tahalaku bi ahlakillah. Mardiyah itu udah tahalaku bi ahlakillah. Udah bisa berbudi pekerti dengan akhlak yang diajarkan Allah. Wal lutfi, lemah lembut bil khalqi, dengan makhluk. Waham lahum ala sholah, berikutnya menggiring makhluk untuk ala sholah, untuk menjadi solih. Makanya udah guru mursyidin, udah menggiring untuk orang jadi solih. Wasofah an junubihim,
pemaaf atas kesalahan makhluk. Andai kata ada apa-apa udah kayak Nabi diludahin, nggak ada ganda ngaruh udah gitu. Itu Nabi kan kamilah ya. Ini sebawahnya. Jadi udah hampir menjiplak akhlak baginda Nabi. Wasofah an junubihim, pemurah terhadap dosa-dosa makhluk. Kalau dijahati itu malah mendoakan kebaikan. Sofah an junubihim. Wal mail, yang kecenderungan hati ilahim terhadap makhluk, liihroji minal zulumati tobaihim, supaya makhluk itu keluar dari kegelapan lalu untuk terang benderang. Itu mengajar umat, mendoakan umat, tiap malam itu mengistighfarkan umat. Terus itu jadi untuk umat. Jadi itu udah karakter tahalaku bi ahlakil. Jadi seolah-olah terus yang diperhatikan makhluk gitu. Kamilah itu adalah nafsunya para anbiya wal mursal. Isinya adalah hakul yakid, hakikat. Itulah isi daripada nafsu-nafsu. Jadi yang jahat itu nafsu dua, amarah sama lawamah. Itu mujahadah paling berat kita itu mujahadah, yaitu amarah lawamah. Nabi bersabda bahwa ada aduika nafsu kalati bena dan baika. Sesungguhnya musuh yang paling jahat itu adalah yang ada di dirimu, dalam pengertian nafsu amarah dan nafsu lawamah. Nabi Yusuf sampai berkata, wama ubari nafsi ilama rahimah robbi. Wama ubari nafsi, bahwa aku pun tidak lepas dari nafsu itu. Seketika Zulaikha itu malah mau memperkosa Yusuf gitu. Sebenarnya aku juga nafsu itu ada gitu, kata Nabi Yusuf. Cuma ila ma rahima rabbi, dan cuma nafsunya udah nafsu yang dirahmati Allah. Udah nafsu kamilah, makanya enggak syahwat itu udah mampu direda. Wama ubari nafsi, saya memang tidak lepas dari nafsu, cuma ilama rahimah rabbi, nafsunya udah dirahmati Allah, udah dibimbing oleh Allah. Nafsu kamilah, karena memang para nabi rasul. Nabi sering berdoa, Rabbi la takilni nafsi torfata ini. Ya Allah, janganlah aku dipasrahkan kepada nafsuku ini, nafsu amarah dan lawamah dalam pengertian torfata ini, walaupun sekedip mata. Seketika kita diri, tubuh, jasad malah kita pasrahkan terserah nafsu amarah umpama, maka Nabi mendoa, ya Allah, janganlah aku dipasrahkan kepada nafsuku, nafsu amarah di pengertian walaupun sekedip mata, karena memang itu musuh yang paling jahat. Sampai ulama ahli ruh, ahbasu min sab'ina syaitana, satu bala tentara nafsu yang tadi seperti bodoh itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Kalau kita bodoh itu lebih jahat kepada kitanya, lebih jahat kebodohan itu, karena orang bodoh itu bisa jadi kufur nggak kerasa, musyrik nggak kerasa, dosa-dosa besar jadi dosa-dosa kecil pun jadi dosa besar, apalagi dosa besar. Kan kalau dosa itu udah menghalalkan yang haram itu udah jadi kufur. Kan kalau amarah itu bodoh, itu bisa jadi karena memang tinggi keinginan, padahal agama melarang, tapi keinginan tinggi, ngaji enggak, ya akhirnya menghalalkan. Menghalalkan.
Sampai-sampai kalau kita suruh tobat itu marah dia. Itu nafsu amarah. Itu supaya kita tahu gambaran. Sehingga Nabi bersabda, iyyaka wal hasada. Hati-hatilah kamu dengan hasud. Fainal hasad, maka sesungguhnya hasud itu awalul janbin, permulaan dosa terjadi di langit sana gitu. Dan di bumi pun gitu. Itu karena iblis itu hasad. Hasad itu iri atas karunia yang diberikan Adam, akhirnya hasud. Terjadilah itu dosa pertama di alam sawarga. Lalu di bumi itu Qabil sama Habil karena hasud, karena dikawinkan istrinya lebih cantik gitu. Akhirnya hasud. Terjadilah pembunuhan lainnya gitu. Maka takutlah kamu dengan hasud, karena hasud itu permula dosa yang terjadi di sorga dan di dunia ini gitu. Wa iyyaka wal hirso, takutlah kamu dengan hiris. Hiris teh kepengenannya berlebihan gitu. Adam itu kok mendekati pohon huldi itu karena memang hirsu, karena memang nyaman di sorga gitu. Datang iblis kayak memberi nasihat gitu. Adam, kamu tahu enggak kok kamu dilarang untuk mendekati pohon huldi, wala taqrabah haji sajarah. Kata Adam, enggak gitu. Itu sebenarnya sajaratul huldi. Sajaratul huldi itu pohon kekekalan. Jadi kalau kamu pengen kekal, makanya itu gitu. Akhirnya Adam itu karena hasadnya iblis, Adamnya ada hirsu, nyambung gitu. Akhirnya Adam mendekati pohon huldi. Akhirnya malah dibuang ke dunia ini. Itu latar belakang. Maka kita harus takut. Kalau punya keinginan dia wajar, kan manusia ada nafsu, kan cuma harus dikendalikan sama akal. Nah, akal. Nah, makanya kita kaji akidah, itu akidah masuknya nanti akal. Ilmu di sana, tasawuf di sana masuk ya. Untuk memerangi itu nafsu amar itu. Makanya kalau udah mengkaji, nantinya kita udah lengkap fikih tauhid tasawuf, itu mujahadah riyadhah itu paling berat itu sebenarnya. Kalau seton itu Allah udah pasta'id billah, mohon aja kita perlindungan kepada Allah, itu caranya gitu. Seketika kita punya musuh yang tidak kelihatan, maka turunlah ayat pasta'id billah, mintalah perlindungan sama Allah gitu. Asal kita benar perlindungannya. Sebagian guru kita kayak anjing galak aja. Kita mau masuk ke rumah orang, ada anjing galak. Kalau kita lapor yang punya rumahnya punya anjing, yaitu anjing Bobby, kamu jangan itu, gitu ya, itu masalah itu. Setan kayak gitu aja, gitu. Umpamanya gitu. Yang paling itu nafsu amal yang ada di diri kita. Kalau kita enggak, makanya mujahadah nafsu, riyadhah nafsu itu paling berat, gitu. Paling berat. Insyaallah gitu. Sekali lagi gitu ya, jadi terjadinya dosa itu hirsu gitu, kibir dan lain-lainnya itu yang kita harus telah. Jadi hari-hari kita baca, kita ada nafsu apa nih kan gitu. Untuk mengendalikannya kita masuknya akal. Nah, akalnya tadi ya, akal goriji difungsikan pakai belajar ilmu, apalagi udah iman. Kalau iman mah enak gitu. Orang mukmin itu udah percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim, dan seterusnya. Sehingga kita pengen dekat, caranya bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu caranya gitu nanti insyaallah. Untuk sementara takut kebanyakan di materi Pak, itu terus kebanyakan. Yang penting kita istiqomah aja kajinya gitu ya. Itu untuk sementara gambarannya gitu ya. Monggo ada pertanyaan lagi untuk melengkapi bahasan kita. Nurek nanya tuh,
sing arep takon ora. Pemula mah yang penting kita tahu dulu aja ya. Kalau paham nanti dulu kesonoan. Ya, saya tahu dulu aja. Oh gini gitu aja. Biar enggak jadi itu. naik turun makanya juga kestabilan kita gitu naik turun. Itu sampai ilmu pun kalau udah amarah itu muncul godok emosi itu hilang semua Pak, mau ustadz ke mau apa ke udah marah ada udah itu anjing tapi kalau orang yang disebut anjing udah enggak kena anjing istri sendiri karena kan kalau marah dia nggak sampai gitu ya. Mengendalikan apa namanya amarah itu gimana caranya? Itu akal nanti kita akalnya itu diisi akidah gitu. Jadi kita seemosinya kita tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kembalinya kepada Allah. Ya syukur-syukur sampai perjuangan kita nantinya mutmainah ini kan udah ala bidzikrillahi tatmainul, saking kajian keimanan udah keimanannya gitu. Udah benar-benar itu ada. Sehingga dengan disebut nama Allah aja udah tenang sebenarnya urusan. Karena dia yang menciptakan ini, yang mengatur ini, kok kita ikut campur, kita bisa apa nih gitu, akhirnya gitu. Jadinya tensinya di kendor gitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi bukan zikir la ilaha illallah, bukan gitu. Jadi tahu pencipta ini semua Allah yang maha kuasa dan seterusnya gitu, insya Allah kan butir-butir akidahnya belum gitu ya gitu. Jadi untuk mujahadah ini memang lawannya akalnya jangan berhenti ngaji gitu, dan hasil ngaji usahain diamalin walaupun 10%, enggak semua juga gitu. Walaupun gitu. Walaupun enggak semua gitu. Itu diantaranya. Gimana Pak? Diantaranya pakai akal. Akalnya diisi ilmu agama gitu. Ilmu agama. Gitu. Jadi pada saat akal kita diisi ilmu agama, sudah tersebut nama Allah saja, otomatis hati kita udah keren gitu. Siapa sih lo? Gitu. Gue ini siapa sih? Gitu. Yang punya ada Allah, kita mau amarah juga akhirnya menjadi ya, akhirnya kita menjadi bertahan. Salah satunya dengan akal yang diisi dengan ilmu agama. Seperti yang diajarkan Nabi, kalau kamu marah segera ambil wudhu. Maksudnya supaya ingat komunikasi sama Allah tuh. Ambil air wudhu. Secara nanti ada akal, ada syarat, ada hukum, insya Allah untuk melengkapinya gitu. Jadi kita seiringan waktu insya Allah. Karena kalau numpuk itu gak bakal itu malah puyeng juga. Jadi intinya kita makhluk hidup punya keinginan itu normal, memang Allah sudah memberi itunya bahan yaitu nafsu gitu. Dan cuma nafsu agar bisa dikendalikan Allah menciptakan akal bisa mengendalikan tadi ikuti Nabi. Karena Nabi yang akalnya kamilah itu ya. Akal sarufi mulia itu kesan. Jadi kita merasa terpaksa itu nafsu apa itu mulhimah ya. Itu nafsu mulhimah itu mau melaksanakan ibadah itu berat, tapi kita lawan gitu, ataupun masa lawan gitu, akhirnya lawan jadi kebiasaan. Itu agak tenang, agak naik mutmainah, agak itu. Mujahadah itu yang enggak mau supaya mau, karena ini harus kayak minum obat aja, ini obat harus obatnya ini harus. Lalu keduanya panrang, karena kalau minum obat doang panrangnya enggak repot juga. Gitu. Gak bakalan sembuh juga nanti penyakit kolbu. Jadi ini supaya kita menyadari aja bahwa kita ini makhluk hidup, jelas
kita diberi ruh. Kalau bertanya ruh, kata yas'alunaka anir ruh, aruh min amri rabbi. Bakal bertanya tentang urusan ruh, katakan saja itu urusan Tuhanmu. Yang penting kita nerima, kita ada ruh karena kita bisa hidup. Itu secara syariatnya Allah menciptakan bahannya itu namanya ruh. Ketika ruh meninggalkan jasad, jasad tidak bisa apa-apa. Itu. Nah, dalam kehidupan selalu punya keinginan wajar. Bahkan pengen surga apa itu memang normatif gitu, normatif. Sampai-sampai Allah menyeru, ya Tuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi perjuangan kita sampai mutmainnah itu udah sukses itu, mutmainnah. Kaitannya dengan nafsu amarah, Iya. biar kalau kita kan kehidupan di rumah tangga ya. Iya. Kira-kira tadi salah satunya gimana caranya kita kontrol nafsu, Iya. yaitu dengan mengendalikan akalnya diisi dengan ilmu akidah. Kalau penerapan di rumah contohnya sama istri, Ya tadinya makanya modal pertama akidah ya keimanan. Mau apa juga ya waladina amanu kan. Wahai orang beriman, gitu kan. Bekerjalah, istilah. Bekerja itu semata menunaikan perintah Allah. Enggak bekerja itu yang menghasilkan duit, kerja saya. Nah itu akhirnya emosi juga. Saya capek-capek, dan lain-lain lah. Itu tujuan gitu akhirnya. saya capek-capek minta itu, gitu. kerja gero, kernyuci, udah gitu pengen dibuatin kopi. Nah, kita sendiri harus gimana tuh kira-kira? Ya kayak Sayyidina Umar kan udah itu ya, udah apa Sayyidina Umar. Itu mau dimarahin, padahal kalau dia orang gagah ya. Tapi diam aja dimarahin. Mengapa? Aku tahu perempuan itu memang nafsunya tinggi gitu ya. Akalnya raga di bawah laki-laki gitu. Gak bisa ngontrol gitu. Makanya enggak dilawan. Gitu. Enggak dilawan. Gitu. Karena apa tadi? Kita itu rumah tangga itu laki-laki menunaikan kewajiban dari Allah, perempuan kayak gitu. Jadi komitnya iman. Diam aja gitu. Ya, Atau jadi ditembalan gitu. rumusnya rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Sampai kita mati awas salamnya gitu. Gitu. Jadi jadikanlah rumah tangga ini ibadah. Dan kita dari awal juga kita udah salah. Nikah itu bukan ibadah. Karena kita suka aja gitu. Ya gitu ya. Nafsu juga nafsu, bukan ibadah. Bukan panggilan iman gitu. Makanya kalau pengantin anyar kita sampai duduk gini-gini gitu tanya. Padahal kalau udah tua gini udah pahalanya sama bahkan lebih besaran. Karena kalau masih muda ada dorongan nafsu tuh pribadi. Kalau sekarang mas benar-benar menunaikan perintah Allah. Dan kita udah ditinggalin ya. Kudunya makin harmonis cium tangan itu, kata mau balik mas sama Hajar Aswad gitu, sulit-sulit gitu. Bahkan Nabi baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Karena memang rumusnya ibadah yang paling lama, bahkan ibadah dari alam surga itu udah ditata seluruh para nabi itu berumah tangga. Komitnya gitu ibadah. Memang kita diam dulu gitu ya kalau istri kita lagi marah. Iya. Kalau emosi lawan emosi kayak api pakai bensin. Gitu. Apa kita sodorin duit baru dia nyengir. Kadang-kadang gitu. Iya. Ada salah satu Yaitu cara nafsu sama nafsu juga namanya nanti ada hukum adat. Ada kedoyanannya apa nih gitu biar dia gitu. Itu ada hukuman nanti ada hukum adat, hukum akal, hukum syara. Insya Allah. rahasia. Iya, karena rahasia rumah itu nggak boleh diberitakan kepada orang lain. Kalau perempuan judulnya ibadah, mau nyambel juga pahalanya besar karena disandarkan kepada Allah yang Maha Agung. Urusannya sama aja. Niat nggak diniatin juga ibadah ya. Ya seharusnya tadi koneknya panggilan ibadah awalnya dari awal. Itu harus ingat bahwa kita rumah tangga ini adalah dalam rangka sakinah, mawadah, warohmah. Rohmah itu ibadah. Karena Nabi Muhammad wa ma'asana rahmatan lil
alami. Jadi supaya setiap yang dilakukan jadi pengabdian, gitu. Jadi keberuntungan gitu. Nah iya, kata Nabi perempuan itu dari iga kamu ya, dari iga kan tulang iga itu bengkok, ya tulang rusuk itu bengkok, gitu. Jadi perempuan mah satu diingatkan sebentar lagi udah lupa lagi. Pas tausun nisa, Nabi sampai dalam khutbah, sering-sering kamu berwasiat kepada istrimu, gitu. Karena seperti itu, gitu. Kalau tulang rusuk itu dilurusin tata, kalau dibiarin salah, gitu perempuan gitu. Jadi kudu dilus-lus. Iya, tausun nisa. Jadi kalau istri marah harus dilus-lus Pak. Ya. Kalau dilus-lus pakai tangan ke mempan ya pakai 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Mudah-mudahan aja Pak. Gitu. Makanya tadi akal dulu diisi keimanan, itu kan merespon iman. Nanti setiap dilakukan panggilannya panggilan iman. Kalau mau marah ke anak juga itu panggilannya iman dulu. Kita harus bugdu pillah, hubi pillah. Cinta karena Allah, marah pun karena Allah. Nih anak gitu. Jadi seolah-olah kita mau wah capek gitu kan. Itu dari emosi. Kita jangan gitu. Oh gitu, anak itu karunia dari Allah kan gitu ya. Kita bisa usaha juga. Jadi contoh marah karena Allah kan contohnya gimana? Iya, jadi kalau mau marahinnya Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi bahasa mah tinggi tapi udah di sananya karena Allah gitu, karena ibadah. Kalau orang Sunda bisa gini. Enggak diingatkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim siap gitu. Enggak boleh begitu ya? Iya, kalau di awalan gitu dulu. Jadi ada di hatilah gitu. Seolah-olah gitu. Ya, apalagi kalau dibaca dulu, bapak nggak marah nih. Iya, terkendali. Kayak Sayyidina Ali kan udah terkendali ya, begitu melawan kafir, akhirnya kafir mogok tuh, kafir meludah pas gitu. Sayyidina Ali nggak jadi membacok, enggak, karena udah refleks. Saya membacok itu ini karena nafsu, karena saya diludahin kok gitu, makanya enggak takut kena nafsu gitu. Sehingga sampai orang tadi setelah masuk Islam, kok Tuhan waktu perang sampai saya mogok diludahin malah enggak dibacok. Kalau saya tadinya mau 1 kali bisa 10 kali gitu, karena memang dukungan emosi gitu. Itu orang yang sudah stabil begitu gitu. Karena jadi bugdu fillah, perangnya kena Allah bukan kena emosi gitu. Pak, ada yang ngerti Pak? Ada yang bingung atau kalau saya tanya? Ayo kita sharing atau apa yang ada di hati kita. Udah apa aja ngomong istilahnya. Iya. Nggak pakai, mau pakai mic apa nggak? Nggak usah. Ya. Kalau di marah kan kita ini tuh ibadah, benar kan? Misalnya istri lagi marah, kita dengerin aja, itu cuma ibadah nggak boleh. Ya, kalau kita untuk mengendalikan nafsu, biar dulu dia keluar dulu ya. Biasa kalau udah keluar itu puas kan perempuan. Itu nanti dia agak kendor, baru kita masuk. Gitu. Kalau kata orang kampung mah repok. Jadi kalau lagi perempuan ini kita diam dulu. Nah, kalau dia udah diam kita pop. Gaplok lain. Kirain dia udah diam langsung digaplok. Gitu. Ya gitu. Ibu marah. Ibu kita. Nah, Ibu kita marah. mana sama kita? Iya, ya tadi kalau kita emang nafsunya enggak itu, ya pasti ada kesalahan dari kita. Namanya orang tua kan nggak bakalan banget ya memarahi dengan terpuguh-puguh Pak. Tanpa sebab. Tambah alasan. Bahkan kalau kita udah mutmainah dalam ketenangan itu, jadi bijak. Hilim itu ada kebijakan. Jadi kalau orang tua marah ya
pantas juga sih marah dia gitu. Namanya orang anggaplah jasanya udah banyak, kita belum bisa nyenangin dan lainnya gitu. Kalau gitu ada ketenangan. Dalam arti mungkin marahnya berbeda pandangan kali ya. Misalkan contoh si karakter ibu ini orangnya agak temperamental. Dia itu mungkin boleh dibilang ngerti dan tahu, tapi karena dia tidak suka terhadap anaknya, akhirnya dia marah. Dalam arti tidak suka itu mungkin anaknya benar, cuman dia tidak suka dengan karakter anaknya yang benar itu. Bisa jadi bertolak belakang dengan karakter. Cara menyikapinya mungkin terhadap orang tua seperti itu gimana? Mungkin orang tua awalnya kan namanya ke anaknya, sejelek-jeleknya anak pasti dia sayang. Mungkin karena ada problem yang tinggi juga gitu, akhirnya bisa jadi benci, bisa gitu. Itu ketinggian sebenarnya. Aslinya orang tua kan itu sangat gitu. Tetap kita juga harus meredam ya. Iya. Jangan dilawan ya, kalau katanya itu jangan dilawan. Kalau dilawan pun gak bakalan kita disebut hebat sih. Gitu. Jadi mau pengadilan itu hebat ngalahin ibunya, enggak. Ya gitu kan. Kalau dari amarah itu kan dari bahlul saya ngomong. Bahlul lah. Ente bahlul sampai ke tirsu itu memang beda-beda tingkatan atau memang itu ada kesejajaran? Itu setahap di sana. Kan tumbuhnya bisa itu. Bukan dalam arti kesannya bukan tingkatannya lebih tingginya dari hidup terus dari. Iya, kalau orang bodoh itu bakal bahil banget. Tapi kalau ngerti ketuhanan itu udah ada aturan. Kalau ke keluarga itu berarti nafkah wajib. Ya bakal pelit-pelit gitu. Ke keluarga juga ada nafkah wajib. Gitu, ada nafkah sunnah dan lain gitu. Jadi nggak bahil. Apa? Kalau orang bahil ini kan bodoh, seolah-olah rezeki itu dia yang dapat, ya makanya enggak gitu. Akhirnya kalau bahil ini kalau di kampung meregi heset gitu kan. Jadi boro-boro dimakan orang lain, makan sendiri juga sampai sayang. Itu saking bahil. Berarti bahil itu emang asalnya dia karena dia bodoh. Iya, emang bodoh. Amarah itu memang sumbernya biangnya bodoh sama belum tahu aja. Belum tahuan, makanya wallahu akhrajakum min butin ummat la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa. Itu kalau enggak di setting ngaji itu bakal jadi amarah benar. Gitu. Orang berilmu, orang kaya tapi bahil. Itu dikumakin ya? Bisa karena tadi teh kalau udah ngaji pun kalau amarah tinggi itu kan bisa ilmunya bisa pohon lupa bisa gitu. Makanya ini komentar Nabi puasa kan itu untuk mujahadah nafsu paling itu paling hebat puasa diantaranya. Minimal Ramadan lah gitu. Yang harus dikerjakan untuk pengendalian nafsu minimal Ramadan. Kan kita Ramadan juga bukan untuk mengendalikan nafsu, malah apa namanya? Nafsu teh malah di ogok. Di ogok itu kok. Dimanjain. Ya puasanya dendam gitu. Kalau di pagi kayaknya kayak benar serius mengenai nafsu, tapi pas maghrib itu apa aja gitu. Makanya kan setadinya diajarin nabinya korma 3 minum itu gitu, sholat dulu itu ayo. Depannya bener korma 3, belakangnya iya gitu. Bener depannya pengen ngikutin seperti nabi. Tapi nanti ada tasawuf teh jangankan yang haram, ada udulul halal. Jangan berlebihan dengan barang halal pun. Itu ada efek juga. Gitu. Kalau orang yang suka makan doyan jajan itu zikir enggak doyan, Pak. Zikir juga enggak doyan. Enggak doyan.
Kalau lagi ngaji ngantuk, kalau giliran makan udah cengar aja gitu. Itu orang yang pudulul halal, yang suka Yang sudah iya gitu, yang berlebihan dalam. Jadi nggak ada kejinakan dalam ibadah, malah itu makan apa lagi ya, makan apa lagi gitu. Nah, karena di tasawuf nanti ada Nabi belum makan sebelum laparnya benar. belum makan sebelum laparnya benar. Benar. Laparnya benar, Laparnya benar-benar lapar. Benar-benar lapar. Kalau benar-benar lapar, apa saja enak Pak. Benar-benar. Iya gitu. Jadi semuanya nikmat Allah bisa dirasakan. Nah makanya kita mah sebenarnya belum pernah makan itu lapar beneran. Belum pernah kelaparan. Belum bener laparnya. Ya song ini lauk ayam kemarin, wah enggak gitu ya. Kalau orang lapar jangan kan lauk ayam Pak. Gitu. Nasi wadang udah ada gitu. Itu hikmahnya. Gitu. Makanya banyak orang yang pada sakit lantaran Iya gitu. belum Jadi Nabi belum makan sebelum laparnya benar, sebelum kenyang benaran itu udah berhenti. Itu kudul halal itu di sana aturannya. kita mana sama makanan begitu ya. Kalau belum habis kayaknya belum puas. Kebalikannya. Nantinya ama tauhid juga bahwa yang memberi nikmat itu bukan makanan. Nanti ada pelajarannya gitu. Jadi kita terperdaya gitu. Dalam hukum adat itu hukum kebiasaan gitu. Terperangkap di sana itu Pak. Jadi macet. Jadi nggak bakalan bersyukur, muji dan lain enggak. Jadi mujinya sama makanan aja. Enak banget ya Iya, makanannya, tapi gitu. tidak bersyukur kepada Udah ke Allah, padahal mah segalanya gitu. Misalnya itu maka awalnya Nabi itu memperkenalkan tauhid dulu, iman dulu. Kalau dia imannya baru itu panggilan Islam itu mudah kan. Panggilan perang pun sampai Sayyidina Ali kata Pak ngarui ini. Gitu. Karena di balik jihad itu ada apa gitu. Kalau kita mah jangan ngorbanin nyawa Pak, gitu. Harta juga muriring gitu. Untuk sementara. Ya itulah rahimahullah, maka itulah disimpulkan maka apa ditambah kita? Apa ditambah kita? Dari materi lah kebanyakan enggak gitu. Kan kita rencana mau kita bikin juga. Apa sekarang kebanyakan dulu? Nantinya kan kita volume kan diatur kalau udah masuk kita mah. Sekarang kan ini hanya bahan-bahan dulu supaya persiapan kita kesana kemari udah agak paham gitu. Cepat masuk gitu. Iya gitu. Ya emang harus kita perbanyak maksudnya. Bahan-bahannya emang harus kita banyakin dulu. Persiapan. Maksudnya nggak harus terburu-buru. Iya. Gitu. Iya. Nggak apa-apa. Apa namanya, sedikit menambahkan Mbak Bu Pak Ketua. Jadi kesimpulan bahwa kita nanti ngaji terkait dengan kitab fikih maupun akidah dan tasawuf, jadi yang kita pelajari adalah modalnya dulu, yaitu modalnya ini adalah kita bicara mengenai kolbu. Nah, di mana kolbu ini ada 3 komponen, yaitu akal, nafsu, dan ruh. Nah, kita selalu berpegangan teguh pada 3 komponen ini ketika nanti ketika guru kita nanti ke depan sudah masuk ke kitab fikih maupun akidah dan tasawuf. Nanti setiap kali kita mendapatkan materi yang berkaitan dengan fikih, akidah dan tasawuf, nanti kita harus kembali kalau misalnya ada sesuatu yang kurang sampai di dalam kita harus masuk kembali ke dasar tadi yaitu terkait dengan modal kita untuk memahami pelajaran-pelajaran ilmu berikutnya. Nah, makanya tadi kita udah bicara mengenai akal. Akal itu ada 6 tingkatan atau 6 martabat, dan kemudian ada nafsu, ada 7 martabat,
terkait dengan ruh itu sudah sudah ada dalam Al-Quran bahwa ketika seorang menanyakan ruh maka itu adalah menjadi urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau misalnya kita masuk, apalagi kalau tadi dikaitkan dengan tasawuf terkait dengan kita makan pada malam hari ini, misalkan ini, kalau sesungguhnya yang membuat kenyang itu bukan makanannya, tetapi kalau secara adat itu adalah memang hukum yang membuat adalah makanannya, tetapi nanti secara tasawuf itu semua yang memberikan kenyang adalah Allah. Nah, kembali ke masalah nafsu dan akal tadi, untuk mencerna materi seperti itu kita kembali ke akal dan nafsu tadi. Jadi untuk kajian sekarang rupanya dicukupkan Pak ya, cukup dulu. Kalau kebanyakan lama pikir jadi ini hilang. Biasanya gitu kalau saling tumpuk-tumpuk. Insya Allah setelah dasar-dasar yang udah paham, kita masuk kitab, jadi nggak banyak-banyak materinya. Penting kita jalan gitu Pak, karena paham. Ya, rupanya cukup sekian. Barang pasti banyak kekurangannya, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa mikal faraju wa ilaikal mustafa wa bikal mustaan wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim takuna qaridan wal haqi adaan. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'udzubika bi nabika nabiy rahmati wa safil ummati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirka wa nahika warzuqna fahman na'lamka fa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa waladana wa talamijana wa jama'atana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli su'i wad dhuyir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina la jami' ahli kubur jamil hadirin aina makanu ghafarallahu junubahum wa sataru uyubahum wa ja'ala jannata masahum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad rahmatan ammah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah wa tawaffana 'alal imani wal islam wa taubat. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutabatil zahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli ijati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil